Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Puji Tuhan, saya berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan dalam perlindungan Tuhan selalu. Dan pada kesempatan ini kita bersyukur kita dapat berjumpa kembali di program Suara Pertobatan di acara renungan pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan selamat bergabung dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita akan awali dalam doa. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Maha besar dan maha mulia Engkau. Kami puji Engkau di dalam segenap kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pendengar Facebook Suara Pertobatan dan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, kiranya Tuhan urapi. Dalam nama Yesus kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur, haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama katakan, amin. Sekali lagi salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai saudara-saudaraku dimanapun berada. Dan pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan saya persiapkan berdoa. Dan hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan dengan judul True Love atau cinta sejati. Ya, cinta sejati Bapak Ibu Saudara. Apa itu cinta sejati? Kita akan pelajari dari Alkitab. Ya, Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-29. Kita akan renungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 29. Saya sudah sediakan ayatnya di dinding, di layar maksud saya Bapak Ibu Saudara. Saya akan baca dalam nama Tuhan Yesus, Kejadian 29 ayat 15 sampai 20. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai dua anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baik ia aku berikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti saudara, beberapa hari saja. Karena apa? Karena cintanya kepada Rahel. Jadi true love, cinta sejati. Kita perhatikan dari kisah ini di mana Yakub adalah anak daripada Ishak. Tentunya waktu itu mereka bersaudara, ya, kembar, Esau dan Yakub. Tapi duluan lahir pada waktu itu adalah Esau. Namun kita perhatikan pasal sebelumnya itu berbicara tentang Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Sehingga tentunya Esau marah. Maka itu Yakub pergi meninggalkan rumahnya dan dia tinggal bersama pamannya. Waktu itu dia ketemu dengan Rahel di sumur. Dan Rahel membawa dia ke rumah. Lalu Laban mencium Yakub. Dia berkata, "Engkau sanak saudaraku, engkau darah dagingku." Maka Yakub waktu itu tinggal bekerja pada Laban atau pamannya. Sehingga dalam Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai 20 ini berkata, Laban berkata, "Masa engkau bekerja kepadaku dengan cuma-cuma? Mintalah upahmu daripadaku." Lalu kemudian Yakub berkata, "Izinkan aku bekerja 7 tahun dan berilah aku upahnya, borumu
atau anakmu perempuan yang paling kecil atau Rahel. Lalu Yakub sangat setuju, bekerja engkau padaku selama 7 tahun, aku akan berikan kepadamu Rahel. Nah, Bapak Ibu Saudara, pendengar Facebook Suara Pertobatan, Yakub pun menganggap karena cintanya kepada Rahel, dia menganggap 7 tahun itu selama beberapa hari saja. Itulah kalau sudah cinta. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah dia bekerja selama 7 tahun, dia kemudian meminta upahnya itu. Ya, kalau kita sederhanakan, dia berkata, "Paman, saya sudah bekerja 7 tahun, berikanlah kepadaku Rahel." Nah, ini dia dalam Kejadian pasal 29 ayat 21 sampai 25. Saya baca lagi. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa budaknya perempuan kepada Lea, anaknya itu, menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Ternyata Laban menipu Yakub, diberinya ternyata Lea, karena pernikahan adat mereka pada waktu itu pakai cadar ya, pakai apa namanya? Ya, pakai cadar lah, atau jilbab gitu, pakai ditutupi wajahnya sehingga tentunya Yakub tidak melihat. Tapi pagi-pagi dilihat Yakub, ya ternyata ini si Lea, bukan si Rahel, bukan cinta sejatiku gitu. Jadi akhirnya Laban berkata, tidak baik, adatnya di sini tidak baik anak bungsu itu duluan menikah. Jadi bekerjalah engkau 7 tahun lagi supaya kamu mendapatkan Rahel. Nah, jadi sahabat Facebook pendengar Suara Pertobatan, apakah itu ciri-ciri cinta sejati? Jadi dari sini kesimpulannya kita ambil adalah ciri-ciri cinta sejati itu adalah rela berkorban. Mari sama-sama katakan dulu, rela berkorban. Jadi kalau ada mungkin yang menonton ini pemuda atau pemudi yang masih jomblo, apa itu ciri-ciri cinta sejati itu? Yang pertama adalah rela berkorban. Dia berkorban waktu, dia berkorban tenaga demi mendapatkan cinta sejatinya, yaitu Rahel. Itu yang pertama. Nah, Bapak Ibu Saudara pendengar Facebook Suara Pertobatan, maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya. Adat mereka itu 7 hari perkawinan, 7 hari adat lah ya, jadi perkawinannya 7 hari dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepada Rahel, anaknya itu menjadi, saya akan lihat layarnya Bapak Ibu Saudara, memberikan kepada Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikian ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Jadi ketika Yakub ditipu, yang diberikannya adalah Lea, maka Laban berkata, "Bekerjalah engkau 7 hari lagi untuk mendapatkan Lea." Jadi kalau ciri-ciri cinta sejati yang pertama itu tadi adalah rela berkorban waktu, berkorban tenaga. Maka yang kedua kita dapat simpulkan Bapak Ibu Saudara, ciri-ciri cinta sejati dari Kejadian pasal 29 ini. Yang kedua kita perhatikan bahwa untuk mendapatkan Rahel dia harus bekerja selama berapa tahun saudara? 14 tahun. Jadi untuk mendapatkan Rahel ia harus bekerja selama 14 tahun. Jadi kita dapat hikmatnya adalah, jadi ciri-ciri cinta sejati itu adalah kalau pertama tadi
rela berkorban. Yang kedua, dari pasal ini kita dapat kesetiaan yang diuji oleh waktu. Apa saudara? Kesetiaan yang diuji oleh waktu. Nah, kalau kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah menonton film Misionaris Amerika. Jadi misionaris Amerika ini diutus ke pedalaman yaitu kulit hitam. Jadi dia kulit putih. Lalu sebelum dia berangkat, dia sudah berjanji kepada misionaris ini laki-laki. Dia sudah berjanji kepada teman dekatnya bahwa mereka akan menikah setelah misionaris laki-laki orang Amerika ini selesai pelayanannya dari pedalaman, memberitakan firman Tuhan. Mereka sudah berjanji. Lalu kemudian berangkatlah misionaris orang Amerika ini pergi melayani orang-orang kulit putih di daerah Tonga, ya gitu ya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, sampainya di sana, misionaris laki-laki ini disebut dalam bahasa mereka itu Kolipoki, yaitu mereka kulit putih. Dan beberapa tahun dia di situ, setahun, 2 tahun, dan setelah itu ada tantangan, di mana ada seorang gadis di kampung itu merayu dia agar menikah dengan dia. Jadi sudah disediakan mereka raja tanah, nanti kasih banyak harta begitu. Tetapi laki-laki ini tetap pada komitmennya bahwa dia katakan, saya sudah ada, dia berterus terang, saya sudah ada teman saya. Jadi ditunjukkan fotonya, inilah teman saya itu, begitu. Ditunjukkannya foto pacarannya, temannya, sehingga 3 tahun bahkan lebih setelah itu dia pulang ke kampungnya dan perempuan itu juga setia, maka mereka menikah. Jadi kesetiaan yang diuji oleh waktu. Kalau saudara sudah berjanji, kalau ada misalnya perempuan berjanji dengan laki-laki, lalu mereka LDR ya, hubungan jarak jauh, lalu kalau satu menyimpang, ya kalau perempuannya menyimpang, berarti itu bukan cinta sejatimu. Tapi kalau tidak menyimpang, berarti itulah cinta sejatimu. Kenapa? Karena kesetiaan itu diuji oleh waktu. Suatu ketika saya teringat ada teman saya, hamba Tuhan, dia dekat dengan seorang perempuan. Mereka sudah menuju kepada berbicara tentang pernikahan, tapi kemudian suatu hari Tuhan menolong si laki-laki ini. Sehingga suatu ketika dia lihat perempuan ini, fotonya, tiba-tiba ada foto perempuan ini, dan perempuan ini ternyata sudah menikah. Nah itu dia, jadi si laki-laki ini bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tunjukkan cara sehingga mereka tidak jadi menikah. Artinya itu bukan cinta sejatinya, sehingga dia kemudian mencari cinta sejati dan dia temukan, dan mereka melayani dengan bahagia. Jadi ciri-ciri cinta sejati adalah kesetiaan yang diuji oleh waktu. Jadi pertama tadi adalah rela berkorban. Itulah rahasia yang kita dapat dari Kejadian pasal 29 ini, yaitu tentang Yakub. Jadi dia rela berkorban, lalu kemudian kesetiaan yang diuji oleh waktu. Karena untuk mendapatkan Rahel dia harus bekerja selama 14 tahun. Artinya menunggu cinta sejatinya itu dia harus bekerja selama 14 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pendengar Facebook Suara Pertobatan, hari ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk kita. Tuhan Yesus rela berkorban untuk saya dan saudara. Tuhan Yesus juga, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menerima kita apa adanya. Nah, itu juga adalah cinta sejati. Dan apalagi saudara, ia setia sampai mati, berkorban di bukit Golgota, kedua tangannya dipaku, kedua kakinya dipaku, lambungnya ditikam, di kepalanya ada mahkota duri. Itu dia lakukan agar kita memperoleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, saya kira kita semua sudah ingat ayat ini, karena semua orang Kristen
pasti tahu ayat ini. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia, apa saudara, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa saudara? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus begitu berkorban untuk saya dan saudara. Untuk apa? Agar kita tidak masuk ke neraka, tetapi agar kita memperoleh hidup yang kekal. Karena Allah itu, Tuhan itu, dia tidak hanya memiliki kasih, tapi sebenarnya dialah kasih itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, pendengar Facebook Suara Pertobatan, Yesus begitu luar biasa mengorbankan hidupnya kepada kita, dan dia menerima saya dan saudara apa adanya. Ada seorang ibu, ketika dia melahirkan anaknya yang itu bukan anak pertama, tapi anak kedua. Lalu kemudian ketika dia melahirkan anak pertama itu normal, tapi anak kedua itu tidak normal. Ya, disable lah, kaum disable. Dan dia terkejut dia. Apa yang terjadi? Ini anakku tidak seperti anak yang lain. Lalu dia kemudian kecewa, kenapa anakku seperti ini? Dan dia kemudian tidak sayang kepada anaknya seperti anaknya yang pertama yang normal. Ya, Bapak Ibu Saudara, lalu kemudian dia datang kepada hamba Tuhan berkata, cinta sejati itu adalah menerima dia apa adanya. Entahkah mungkin ada kekurangan dalam tubuhnya, fisiknya, tapi terima dia sama seperti Yesus menerima kita apa adanya. Kita kan cacat banyak dosa, noda dan celah. Tapi Tuhan tidak perhitungkan itu ketika kita datang kepadanya. Akhirnya si ibu ini menerima anaknya itu apa adanya. Sama seperti ia menerima anaknya yang normal. Dan kemudian anak ini bertumbuh berkembang dengan semangat yang luar biasa dari orang tua. Dan anak itu menjadi seorang hamba Tuhan. Walaupun memang banyak tantangan ya. Banyak tantangan karena disabilitas, ya, ada keterbatasan fisik, ya. Tetapi dengan adanya kasih, pelukan kasih seorang ayah, orang tua, dan dorongan motivasi dari hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, maka anak yang disabilitas itu, yang awalnya orang tua tidak terima, tapi kemudian menerimanya, maka anak itu menjadi hamba Tuhan yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat sayang kepada kita, dan mari kita hargai kasih sejati Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kita, yaitu dengan apa saudara? Kita harus memberikan hidup kita untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan, dan untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia luar biasa berkorban untuk kita. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita serahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Merendahkan hati, merendahkan diri, dan ia memberikan keselamatan, hidup yang kekal bagi kita. Jadi itulah pelajaran firman Tuhan dari renungan pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dimanapun kita berada. Puji Tuhan, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan kiranya saudara boleh juga berdoa kepada saya agar tetap setia melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Baiklah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu bagi kami. Hari ini Engkau ingatkan kami agar kami juga memiliki cinta yang sejati, kasih yang sejati. Kalau Engkau telah berikan firman Tuhan hari ini bagaimana ciri-ciri cinta sejati itu dari Kejadian pasal 29 tadi Tuhan, rela berkorban dan kesetiaan yang diuji oleh waktu. Dan kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang juga rela berkorban untuk kami. Bahkan Engkau rela mati sampai mati di kayu salib Tuhan demi kami, agar kami yang seharusnya binasa diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan saja. Terima kasih buat firman-Mu, materaikan itu dalam hati pikiran kami, sehingga firman itu akan bertumbuh 30, 60, dan 100 kali lipat ganda, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang layak dipuji dan disembah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa
dan mengucap syukur. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin, shalom. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, dan saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati.